Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serha Pranata. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review ujian tengah semester mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optima dengan dosen pengampu Pak Bayu Aji Sudibyo, ST, MT, MBA. Berikut adalah soal 1.1 terkait definisi sistem kontrol digital. Jadi, sistem kontrol digital adalah sistem pengendalian yang menggunakan perangkat digital seperti komputer, microcontroller, DCS, atau PLC untuk mengolah data dan menghasilkan sinyal kontrol guna mengatur suatu proses atau sistem agar mencapai kondisi yang diinginkan sesuai dengan nilai referensi atau set point. Sistem ini bekerja dengan menerima data dari sensor, mengolahnya menggunakan algoritma kontrol, kemudian memberikan sinyal perintah kepada aktuator untuk melakukan tindakan koreksi dengan adanya umpan balik atau feedback. Sistem dapat memantau kondisi proses secara terus-menerus dan melakukan penyesuaian secara otomatis karena memiliki tingkat akurasi, fleksibilitas, dan keandalan yang tinggi. Kemudian untuk soal 1.2 yaitu blok diagram sistem kontrol digital ya. Di sini saya akan jelaskan terkait blok diagramnya. Yang pertama itu ada set point, di mana set point ini merupakan nilai target yang diinginkan oleh sistem ya. Selanjutnya itu masuk ke komparator atau pembanding, di mana di sini yaitu membandingkan nilai set point dengan nilai aktual yang diukur oleh sensor. Lalu dari komparator itu masuk ke kontrol digital, di mana kontrol digital ini merupakan otak atau sistem. Selain itu juga mengelola sinyal error menggunakan algoritma seperti PyG atau Fuzzy Logic seperti itu. Kemudian dari sistem kontrol digital ini menghasilkan sinyal kontrol digital yaitu atau bisa ditulis dengan keterangan UK. Nah, dari sinyal kontrol digital ini akan dirubah menjadi digital to analog converter ya atau DAC. Nah, dari sinyal digital to analog converter ini menjadi sinyalnya itu 4 sampai 20 mA dan juga bisa menggerakkan aktuator atau final control element. Nah, selanjutnya itu plan atau proses ya, proses yang sistem yang dikendalikan. Contohnya kalau di PLTU seperti boiler, deaerator seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sensor atau transducer, di mana sensor atau transducer ini yaitu mengukur kondisi aktual proses, yaitu mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Maka dari sensor ini masuk ke ada ADC ya, analog to digital converter. Kemudian data digital ini kemudian dikirim ke controller. Dan selanjutnya itu ada feedback atau umpan balik ya, seperti itu YK. Di mana merupakan jalur yang mengirimkan hasil pengukuran kembali ke pembanding, seperti itu. Oke, next selanjutnya soal 2.1 yaitu pengertian sistem kontrol tertutup. Jadi sistem kontrol tertutup atau closed loop adalah sistem pengendalian yang menggunakan sinyal umpan balik atau feedback dari keluaran proses untuk dibandingkan dengan nilai referensi atau set point. Selisih antara keluaran aktual dan set point akan menghasilkan sinyal kesalahan atau error yang digunakan oleh controller untuk menentukan tindakan koreksi hingga keluaran sistem tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan. Dengan adanya umpan balik, sistem kontrol tertutup mampu secara otomatis mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi akibat gangguan atau perubahan kondisi proses sehingga menghasilkan
pengendalian yang lebih akurat, stabil, dan andal dibandingkan sistem kontrol terbuka. Next, selanjutnya untuk soal 2.2, yaitu perbandingan open loop versus closed loop ya. Secara aspek, feedback untuk open loop tidak ada, sedangkan untuk closed loop itu ada. Selanjutnya itu untuk akurasi, open loop itu rendah, sedangkan closed loop itu tinggi. Untuk stabilitasnya, untuk di open loop itu stabil secara inherent, sedangkan closed loop butuh desain agar tetap stabil. Selanjutnya, respon gangguan untuk open loop tidak adaptif ya terhadap disturbance. Kemudian untuk closed loop itu adaptif, gangguan terdeteksi dan dikoreksi. Selanjutnya, kompleksitas open loop itu sederhana atau biaya rendah, sedangkan untuk closed loop itu lebih kompleks dan juga butuh sensor ya sebagai feedback. Dan untuk contoh nyatanya itu untuk open loop itu seperti mesin cuci dan lampu lalu lintas, sedangkan closed loop itu seperti AC otomatis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait review ujian tengah semester sistem kontrol digital dan Optima. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.